Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pendengar, pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya selaku Rektor Universitas Nurul Huda ingin memberikan kuliah 7 menit kultum dengan judul Tujuan Hidup. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, di mana nikmat yang terbesar adalah kita diberi hidayah, taufik, maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita bisa menjalankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan ibadah puasa. Para pemirsa yang budiman, anugerah ini harus senantiasa kita syukuri karena ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa memperoleh syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Para pemirsa budiman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya pribadi mengajak kepada seluruh pemirsa, marilah kita menghayati, merenungkan, berpikir dengan hati yang jernih. Apa hakikat penciptaan pribadi kita sebagai manusia ini? Tujuannya adalah untuk apa hidup dan kehidupan yang kita jalani ini? Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali, karena apabila kita tidak menyadari dengan penuh kesadaran, tidak mengetahui dengan sepenuhnya pengetahuan apa hakikat dan tujuan hidup dan kehidupan yang kita jalani ini, nantinya akan berakibat fatal terhadap kehidupan dan hidup yang kita jalani ini. Para pendengar dan pemirsa yang budiman, alhamdulillah hidup dan kehidupan yang kita alami ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini kita sebenarnya sudah menjalankan tujuan daripada hidup kita. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya, kalau tidak salah insya Allah pada surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan kepada kita dengan ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam artian yang luas bisa saja bermakna ibadah mahdhah atau ibadah yang sudah dibuat ketentuannya oleh Allah, oleh syariat yang ada di dalam syariat Islam, seperti kita menjalankan ibadah sholat, menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah haji, menjalankan ibadah zakat, dan sebagainya, yang itu semuanya dalam syariat agama Islam sudah diatur dengan sedemikian rupa. Tetapi lebih luas daripada itu, sesungguhnya ibadah tidak hanya berupa ibadah mahdhah saja, tetapi ada juga ibadah ghairu mahdhah, yakni sesuatu yang tidak diatur di dalam syariat, tetapi motif atau tujuan daripada si pelaku tersebut adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini artinya bisa saja seluruh aktivitas dalam hidup dan kehidupan kita bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh, kita bekerja, pergi mengajar, pergi dosen di perguruan tinggi. Ini bisa saja bernilai sesuatu hal yang sifatnya hubungan sosial antar manusia dengan manusia yang lainnya. Tetapi aktivitas kita itu juga akan bisa bernilai ibadah bila mana kita niatkan dengan niat yang tulus, niat yang benar, niat yang ikhlas, semata-mata kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berarti sesungguhnya kita melakukan segala gerak-gerik di dalam hidup dan kehidupan kita, motifnya yang paling pokok adalah motif kebaikan, motif kebenaran, motif untuk membuat perdamaian, motif untuk membuat kebaikan yang intinya harus bernilai positif. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, sidang pemirsa atau pendengar yang dirahmati Allah. Untuk bisa benar-benar kita bisa menggapai tujuan kehidupan ini, pada hakikatnya adalah sebagaimana yang digambarkan tadi. Ibadah yang kita lakukan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala adalah bukan karena kita mengharapkan sesuatu, tetapi ini adalah merupakan sesuatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah jangan mengharap akan kita memperoleh pahala, sebaiknya jangan. Kita beribadah kepada Allah jangan berharap agar kita memperoleh materi, diberi kemudahan, diberi kelapangan, jangan. Tetapi harus betul-betul kita niatkan dengan tulus dan ikhlas. Sesungguhnya perbuatan kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sesungguhnya pencerminan daripada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mamati, matiku, wa mahyaya, kehidupanku, lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita pada hakikatnya akan berlanjut bukan hanya semata-mata di kehidupan dunia ini saja, akan tetapi hakikat kehidupan yang kelak akan kita hadapi adalah kehidupan yang sifatnya adalah lebih positif, lebih baik, dan lebih utama adalah kehidupan di akhirat kelak. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu adalah sifatnya lebih baik dan lebih kekal. Marilah kita persiapkan agar tujuan hidup kita tidak melenceng di dalam hidup dan kehidupan ini dengan melakukan berbagai tindakan-tindakan yang positif, memberikan kemanfaatan dalam hidup dan kehidupan, sehingganya kita benar-benar bisa menjadi manusia yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang baik di dalam pandangan manusia yang lainnya, manusia yang baik, yang betul-betul benar-benar baik, bisa memberikan kemanfaatan dalam hidup dan kehidupan ini. Ingat, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberikan kemanfaatan dalam kehidupan manusia yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.